Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, NIM 41119110068 dari Fakultas Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen komunikasi dalam proyek, di mana dosen pengampu saya yaitu Dili Holida STMT yang mengajar manajemen komunikasi proyek. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses yang melibatkan pengguna kata-kata, bunyi, tanda, atau tingkah laku untuk mengekspresikan atau menukar informasi atau menyampaikan ide, pemikiran, atau perasaan kepada orang lain, menurut Merriam-Webster Learning Dictionary. Yang kedua, menurut Ahmad S. Ruki, komunikasi merupakan proses pemindahan pertukaran pesan, di mana pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data, dan informasi dari seseorang kepada orang lain. Selanjutnya, pengertian manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek adalah kompetisi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagi, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Selanjutnya, tujuan dari manajemen proyek itu memahami proses-proses dalam manajemen komunikasi proyek. Yang kedua, memahami manfaat manajemen komunikasi proyek. Yang ketiga, memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam manajemen komunikasi proyek. Ini adalah tahapan komunikasi proyek. Yang pertama, perencanaan komunikasi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, pelaporan kinerja. Yang keempat, pengelolaan stakeholder. Kita masuk yang ke pertama, yaitu tahapan manajemen komunikasi. Perencanaan komunikasi menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan para pemangku kepentingan. Distribusi informasi membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para pemangku kepentingan proyek tepat pada waktunya. Pelaporan kinerja, pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja termasuk laporan, proses, pengukuran, dan perencanaan. Selanjutnya, pengelolaan stakeholder, yaitu mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek dan untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah perencanaan komunikasi, yaitu Project Communication Management Plan. Perencanaan komunikasi merupakan proses yang sangat penting dalam proyek, mengingat seringnya kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi. Membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek juga membantu dalam perencanaan komunikasi. Informasi yang akan dikomunikasikan termasuk format, konten, dan tingkat kerincian. Selanjutnya, tingkat kerincian. Metode atau teknologi yang disarankan untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya, isi rencana manajemen komunikasi proyek, yaitu yang pertama, kebutuhan komunikasi stakeholder. Yang kedua, informasi yang akan dikomunikasikan termasuk format, konten, dan tingkat rincian. Orang-orang yang akan menerima informasi dan yang akan menghasilkan itu. Metode atau teknologi yang disarankan untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya, isi komunikasi, yaitu frekuensi atau jadwal untuk menghasilkan informasi, misalkan jadwal mingguan tiap tanggal 1 dan seterusnya. Selanjutnya, metode untuk mendapatkan informasi seperti memo, email, telepon, dan sebagainya. Selanjutnya, metode untuk memperbarui rencana manajemen komunikasi sejalan dengan kemajuan dan pembangunan proyek. Metode untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan di level bawah, daftar isi atau terminologi. Ini adalah contoh stakeholder perencanaan komunikasi. Selanjutnya, distribusi informasi. Mendapatkan informasi yang tepat untuk orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam format berguna ini sama pentingnya dengan mengembangkan informasi. Pertimbangan penting termaksud menggunakan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi. Terus, metode formal atau informal untuk mendistribusikan informasi. Isu penting dalam komunikasi yaitu penggunaan teknologi.
Secara formal atau informal, penanganan informasi yang sangat penting agar dapat didistribusikan dengan efektif dan tepat. Memiliki media yang cocok untuk berkomunikasi, pemahaman akan teknik komunikasi individual atau kelompok, teknik menyampaikan berita buruk, pengaturan jumlah jalur komunikasi. Selanjutnya, penggunaan teknologi. Di sini kita biasa menggunakan live video, merupakan salah satu cara untuk mengirimkan informasi. Bisa dari Google Meet atau dan yang lainnya. Pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja membuat stakeholder mendapatkan informasi tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Laporan status menjelaskan di mana proyek terdiri di titik tertentu dalam waktu. Laporan kemajuan menjelaskan apa yang telah dilakukan tim dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, perakiraan. Perakiraan itu adalah perkiraan status atau kemajuan proyek masa depan berdasarkan informasi terakhir dan tren. Selanjutnya, pengelolaan stakeholder. Manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan, perlu merancang suatu cara yang mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Dua alatnya itu termaksud Expectation Management Metric dan catatan isu. Ini adalah contoh Expectation Management Metric di mana scope, time, dan cost. Ini adalah isu yang menjelaskan bahwa cost adalah bahwa telah ditemukannya solusi atas isu yang bersangkutan. Kalau yang masih open itu berarti belum didapatkan solusinya. Selanjutnya, saran untuk peningkatan komunikasi. Kelola konflik secara efektif, kembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, jalankan rapat yang efektif, gunakan email, gunakan template untuk komunikasi proyek. Penanganan konflik. Ada 5, yaitu yang pertama, konfrontasi, langsung menghadapi konflik dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Kompromi, gunakan pendekatan memberi dan mengambil. Mempelancar, menekankan bidang perbedaan dan menekankan bidang kesepakatan. Selanjutnya, pemaksaan, pendekatan menang dan kalah. Penarikan, menarik atau ketidaksetujuan aktual dan potensial. Selanjutnya, menjalankan rapat yang efektif, yaitu yang pertama, menentukan apakah rapat itu dapat dihindari, tetapkan tujuan dan hasil yang diharapkan dari rapat, menentukan siapa yang akan menghadiri rapat. Yang keempat, memberikan agenda untuk peserta sebelum rapat. Yang kelima, mempersiapkan materi dan bantuan visual dan membuat persiapan logistik sebelumnya. Yang keenam, jalankan rapat secara profesional. Yang ketujuh, membangun hubungan. Ini adalah penggunaan media menggunakan WhatsApp dan Google Drive yang biasa saya gunakan di kantor saya. Selanjutnya, mengembangkan infrastruktur komunikasi. Sebagai infrastruktur komunikasi adalah satu set alat, teknik dan prinsip-prinsip yang menyediakan sebuah dasar yang efektif untuk mentransfer informasi. Peralatan termasuk email, perangkat lunak manajemen proyek, groupware, mesin, telepon, teleconference system, sistem manajemen komunikasi, dokumen, dan pengolahan data. Teknik termasuk laporan panduan dan template, peraturan dan prosedur pertemuan dasar, proses pengambilan, keperluan pendekatan pemecahan masalah dan resolusi konflik dari teknik negosiasi. Prinsip selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan. Tujuan dari manajemen komunikasi proyek adalah untuk memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan sesuai. Proses utama manajemen komunikasi yaitu perencanaan komunikasi, distribusi informasi, pelaporan kinerja, dan pengelolaan stakeholder. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan ada kata-kata yang kurang berkenan dalam presentasi ini juga dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.